serta membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina ilma warzuqna rahmah wa amalan sholihah. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita hari ini mengenai judul tentang metode penghitungan pendapatan nasional. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membedakan apa itu perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Jadi untuk pendapatan nasional itu sendiri, sudah ada yang tahu apa di sini pendapatan nasional? Belum? Pendapatan nasional itu seluruh total baik yang dihasilkan oleh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu periode tertentu, biasanya dihitung dalam bentuk satu tahun. Jadi gunanya itu untuk apa? Gunanya untuk mengukur seberapa besar tingkat pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Jadi kalau di sini yang sudah pernah baca sebelumnya, perekonomian itu ada yang 2 sektor, ada yang 3 sektor, ada yang 4 sektor. Maksud 4 sektor di sini, kalau dia 2 sektor, berarti hanya rumah tangga, konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan. Kalau dia yang 3 sektor, berarti sudah masuk pemerintah di situ ataupun government. Jadi kalau dia yang 4 sektor ada hubungan luar negeri, makanya muncul aktivitas ekspor dan impor. Jadi metode pendekatan untuk penghitungan pendapatan nasional itu ada 3. Metode yang pertama, ketiga metode ini walaupun berbeda metodenya, tetapi akan menghasilkan hasil yang sama untuk pendapatan nasional. Jadi kalau kita lihat nanti di bagian tujuan untuk menghitung ini sebenarnya supaya tercapai di bagian RPS kita. Di RPS kita kan ada mengatakan bahwasanya tujuan pembelajaran kita itu supaya anak dan anak sekalian memahami perhitungan metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi untuk menghitung pendapatan nasional ini tujuannya tadi mengetahui pertumbuhan ekonomi dan mengukur juga kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini seperti apa. Jadi ketiga metode ini lah yang digunakan untuk mengukur pendapatan nasional. Kalau masalah yang untuk digunakan untuk secara menyeluruh ada namanya perekonomian terbuka, itu tadi yang 4 sektor. Ada rumus keseimbangannya itu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah ekspor dikurang impor. Nah, jadi inilah rumus untuk mencari injeksi kebocoran. Jadi injeksi kebocoran itu rumusnya C tambah TX tambah ekspor sama dengan I tambah G tambah, kalau di sini sudah ekspor berarti sini impor. Nah, ini untuk mengukur injeksi kebocoran. Jadi ada 2 pendekatan. Kalau ini pendekatan pengelolaan tadi, nah itu yang perekonomian terbuka. Jadi ada aktivitas luar negeri. Jadi apa sih Pak maksudnya ini? Yang ini itu ini konsumsi rumah tangga, yang ini investasi perusahaan, yang ini belanja pemerintah. Kalau yang ini hubungan luar negeri yang terjadi aktivitas ekspor dan impor. Ekspor dan impor maksudnya terjadi ekspor itu apabila kenapa bisa terjadi ekspor dan impor? Karena itu ada 4. Yang pertama itu karena kurangnya ketersediaan. Nanti contohnya Indonesia tidak mempunyai sumber daya yang cukup, terpaksa harus diimpor dulu dari luar supaya negara kita mempunyai sumber daya itu. Begitu juga sebaliknya. Tapi akan memiliki dampak. Dampaknya apa? Dampaknya apabila kita terlalu banyak impor, lebih besar impor kita daripada ekspor
menurunkan kurs nilai rupiah kita. Jadi nilai rupiah ke dolar sekarang berapa? Hampir 18.000. Jadi nanti setelah dicari akan dibuat sebuah kebijakan. Kebijakannya itu dalam bentuk apa, Pak? Kebijakan moneter sama kebijakan fiskal. Jadi kalau dia untuk menghitung, contoh kalau sudah dia di investasi kita kurang, pasti nanti akan dicari dari negara luar, dari negara asing, kita mencari orang untuk menanamkan modal di negara kita supaya pendapatan nasionalnya naik. Jadi ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah. Seperti apa, Pak? Berarti kalau Presiden Prabowo ingin menaikkan pendapatannya sebesar contoh pendapatan saat ini 200 triliun. Jadi untuk tahun 2026 Prabowo ingin menaikkannya menjadi 600 triliun. Jadi apa yang seharusnya dilakukan? Tentunya dari indikator ini juga tentunya kita harus melihat konsumsinya itu harus dinaikkan. Investasi dari perusahaan itu harus dinaikkan. Dari government belanja negara itu harus dinaikkan. Terus satu lagi, ada di sini bagian investasi. Di investasi ini kan tadi tujuannya, kalau sekarang menterinya Bu Rosan Perkasa Ruslani. Jadi dia akan mencari orang untuk menanamkan berinvestasi di negara kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menaikkan pendapatan nasional sesuai dengan target pendapatan yang akan kita capai untuk tahun berikutnya. Tentunya ini menaikkan konsumsi rumah tangga, menaikkan investasi dari perusahaan, meningkatkan belanja negara, menurunkan pajak, menaikkan subsidi dan menurunkan impor dan menaikkan ekspor. Jadi dari ini sebuah masalah yang terjadi itu mungkin di bagian konsumsi rumah tangga yang terjadi, ataupun di bagian pajaknya mungkin yang perlu kalau di bagian government-nya ini berarti gaji-gaji dari guru, tentara, PNS itu harus dinaikkan. Itu tujuannya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya sejauh ini? Silakan. Jadi Pak, kan tugasnya dari investasi itu kan adalah mencari modal. Jadi pertanyaan saya itu kan tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa dari Bu Roslan itu adalah seorang pendiri yang ingin juga investor. Nah, apakah BPKBM itu juga mencari investor dari luar, Pak? Baik, pertanyaannya bagus ya. Jadi tugasnya bagian menteri investor dan BKPM itu sama. Mereka tujuannya untuk berkolaborasi, mencari investor asing untuk menanamkan modalnya di negara kita supaya pendapatan nasional kita itu meningkat. Jadi kalau tadi yang Bapak bilang itu seperti itu, maksudnya itu pendapatan nasional ini tujuannya apa? Supaya masyarakat kita itu sejahtera, pertumbuhan ekonominya itu bisa terukur. Kalau sudah terukur perekonomian kita, maksudnya untuk berapa tahun ke depan sekian, berarti indikator-indikator inilah yang harus kita ikuti. Makanya setelah pembelajaran ini kita nanti akan melakukan melihat kebijakan-kebijakan. Kebijakannya dalam bentuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi kalau yang Bapak bilang seperti itu, ini termasuk kebijakan ada namanya multiplier effect. Jadi jika tahun ini masih 200 triliun, maka pendapatan yang ingin kita capai di tahun 2006, kalau presiden kita bilang 600 juta,
Bapak tutup, Bapak ingin kalian ada tugas kelompok. Jadi kalau dia rumus dari untuk ini, untuk pendekatan produksi, dia itu ada rumusnya sigma dari P dikali I. Jadi kalau yang bagian untuk ini kan pendapatan juga, menghitung pendapatan. Jadi Y. Kalau ini juga yang kedua ini ada rumusnya Y sama dengan W tambah I tambah R tambah P. Apa ini Pak? Ini upah, ini bunga, ini rent, sewa, dan ini profit. Jadi 8 ya. Kalau yang pendekatan pengeluaran yang ini. Jadi yang mau Bapak kasih contohnya itu yang bagian 4 sektor. Maksudnya gimana Pak? Yang mau Bapak kasih contoh ini untuk tugas kalian ya. Bagi C konsumsi rumah tangganya 100 ditambah 0,8 Y desiliter. Yang kedua ada investasi perusahaan ada 10 triliun. Yang selanjutnya ada governmentnya belanja negara ada 20 dan ada pajak pemerintah sebesar 1 ditambah 0,15 dari pendapatan. Ada subsidi rumah tangga, subsidi ada 2. Ada ekspornya sekitar 10 triliun, M-nya sebesar 8 triliun. Yang ditanya pendapatan equilibrium. Pendapatan equilibrium. Jadi kalian bisa dibagi kelompok mau pendekatan yang pengeluaran, pendekatan pengeluaran yang mana? Yang ini. Ataupun pendekatan injeksi atau kebocoran yang ini. Silakan berdiskusi nantinya. Bapak bagi kelompok jadi 3 kelompok ya. Yang bagian ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Silakan didiskusikan gimana cara menyelesaikannya. Untuk pekerjaan di rumah silakan untuk diulang kembali. Minggu depan akan kita bahas seperti apa pemecahan masalah dari ini. Masing-masing kelompok nanti menjelaskan hasilnya seperti apa, kira-kira kebijakan apa yang akan diambil, apa maksud dari hasilnya itu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Tadi kita mengawali dengan bacaan basmalah, sekarang kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.